Begitu kamu jatuh di kubangan air, kamu balik ke rumahmu. Saya berharap kamu tidak balik lagi ke masjid, tapi kamu balik ke masjid. Karena begitu kamu mau jatuh tadi, saya tahan kamu. Karena apa? Karena saya yakin kalau kamu jatuh yang ketiga kalinya, kamu akan balik ke rumahmu dan akan balik ke masjid. Maka Allah akan ampuni dosamu, ampuni dosa keluargamu, ampuni dosa semua warga desa dan warga dusun, dan ampuni semua warga desa ini. Itu yang saya tidak inginkan, kata setan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masyir, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang ditunggu sumbangannya. Yang sama-sama kita hormati pula para sesepuh kita di lingkungan niki, di Geria Taman Sari, para ustadz, tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, pengurus masjid, bil khusus kepada saudara tiang niki, Pak Marzuki, karena kebetulan beliau niki teman tiang waktu kuliah, okay? Jadi sama-sama kuliah dulu di Fakultas Hukum. Singkatnya, kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah lebihnya kita berkumpul di tempat-tempat yang baik dengan mengadakan acara yang baik, bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Jangankan banyak kayak gini yang hadir di masjid niki, ukuran satu saja yang hadir, maka ini bisa mengcover yang tidak hadir. Berkah kebahagiaan, berkah rahmat akan didapat juga sama yang tidak hadir. Padahal yang hadir cuma satu, apalagi ini yang hadir banyak seperti ini. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di penghujung bulan Rajab niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena tidak tutup kemungkinan selama bulan Rajab niki mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita yang sebelumnya sehat sekarang sakit. Yang sebelumnya mungkin kita sempat bercanda bersama dia, tetapi sekarang sudah tidak ada di dunia. Itu makanya Imam Ghazali ketika bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat di dunia ini? Banyak yang jawab keluarga, orang tua, anak. Tetapi yang paling dekat, kata Imam Ghazali, adalah kematian.
Sehingga mudah-mudahan kita semua ini sehat walafiat, panjang umur sampai datang masuk bulan Ramadan. Shalawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, muamalah, tak terkecuali bagaimana kita mengisi hari-hari kita yang sementara di dunia ini dengan kebaikan dan perbaikan. Kemudian yang ketiga, yang ucapkan selamat kepada segenap warga di Geria Taman Sari niki yang alhamdulillah sejak 6 bulan terakhir niki sudah bisa beraktivitas di masjid, sudah bisa sholat Jumat, gotong royong niki bangun masjidnya. Mudah-mudahan masjid niki nasibnya tidak kayak keranda mayat, tidak nasibnya kayak kurung batang bahasa kita. Karena banyak sekali masjid yang ketika membuatnya itu luar biasa semangat orang, tapi begitu dia jadi, tidak ada yang berani masuk. Mirip marah kurung batang. Gotong royong kita miakna, arak si gorok, arak si belak, arak si nyerut, arak si mulat, nun menjadi sekik-sekik darah banita man. No pun si banita man iki wahyu mati. Yang pun banita man, ya. Tapi insyaallah lah kalau di tempat niki tidak seperti itu, ya. Karena ada ceritanya niki bapak-bapak ibu-ibu tiang. Ada diceritakan orang yang padahal dia buta niki, tapi tidak mau dia tidak sholat di masjid. Yang buta niki. Nah sehingga suatu ketika waktu sholat subuh niki hujan. Terus dibilang sama istrinya, Pak, tidak usahlah pergi ke masjid, soalnya dia hujan, nanti jatuh, nanti basah. Dia bilang sama istrinya. Nanti dia bilang, niki suaminya niki, oh tidak apa-apa, saya ke masjid aja lah, kata istrinya. Tapi kok bapak ini udah tua, buta lagi, dia ngajak di rumah dah, sholat jamaah sama saya katanya. Nah enggak, pokok saya ke masjid. Niki saking bengkelnya niki, suaminya niki sempat kesel istrinya, padahal bengkelnya niki untuk kebaikan, ya, apalagi ini untuk keburukan. Nah akhirnya berangkatlah nih orang tua yang buta niki ke masjid. Benar kata istrinya, di tengah jalan jatuh dia niki. Jatuh bapak yang mau ke masjid niki. Akhirnya pakaiannya kotor dan basah. Lalu balik lagi dia ke rumah. Apa dia bilang istrinya? Oh kan udah saya bilang diam-diam di rumah, gak usah ke masjid. Ah sudah, nggak usah dah ngomel-ngomel dulu, nanti telat saya katanya. Ambilkan saya sarung dan baju yang baru, saya mau ganti. Setelah diganti, apa dia bilang suami ini? Saya mau berangkat ke masjid. Nggak usah, nanti jatuh lagi katanya. Dah ingat saya tempat saya jatuh itu. Nanti bisa sudah saya selamat sampai masjid. Awas ya, kalau jatuh lagi, dia bilang istrinya. Ya. Akhirnya berangkat lagi ke masjid nih bapak ini. Nah ingatlah dia. Oh iya tadi di sini saya jatuh ini, dia bilang pakai feelingnya.
Dia loncatilah lubang tempat dia jatuh itu. Ternyata lubang itu dia berderet 2. Ya. Nih tadi pas saya jatuh nih, agak jauh. Niki langkahnya ternyata di depan juga ada lubang. Masuk lagi bapak itu ke sana. Nah, diomeli sudah sama istrinya, dia bilang. Tapi dah tak apa-apa sudah diomeli, karena kalau istri ngomel itu pahala katanya. Ya benar-benar bapak. Pelumbu kalau pingin dapat pahala murah itu, kalau istri ngomel biarkan aja. Itu pahala gratis itu. Pelumbu tidak perlu berikan dia hadiah. Pelumbu tidak perlu ngajak dia ke mall, tidak perlu traktir bakso. Kan berbiaya. Kalau marah kan ada biaya, tapi pahala sama dengan ngajak ke mall. Maka jangan diajak di ke mall, jadi marah terus. Jadi akhirnya nih, bapak ini pulang lagi. Waalaikumsalam, dia bilang. Waalaikumsalam. Belum di tempat ngomong apa dibilang istrinya. No kan, waktu badak. Dengan cide bengkeng kane wah gendi hidup tangkong peta nek penyeluruh sida, kata istrinya. Ya enggak apa-apa, kata si suami ini. Ada cari pakaian sendiri, tet kembali. Yo mau ke mana? Mau ke masjid. Wah gue waktu balik tahu sembahyang, bilang istrinya. Dek man gue waktu. Teduk baik kamu, dia bilang ya. Berangkat lagi nih. Alhamdulillah selamat sampai masjid. Tapi sayangnya masjidnya enggak kayak gini, rendah. Masjidnya niki tinggi, ada tangganya, 3 tangganya. Karena baru selesai hujan, jadi masih ada sisa-sisa air niki. Kalau keramik kena air, lolat, licin. Begitu naik kakinya, kaki kanannya ke tangga masjid, kederus. Ujian dengan berjamaah di masjid. Amun ukuran dengan beruk-beruk melihat aning masjid niki, feeling nyesel di masjid. Padahal ginti sembahyang luwe ujiannya. Tapi bapak nih begitu naik kaki kederos, jatuh ke belakang. Begitu mau jatuh ternyata ada yang tahan dia. Dia tahan. Ada yang angkat pak, katanya. Dia udah serius nih, dia udah aku buta. Oh maaf. Ayo dituntun niki, dituntun yang buta ini. Yuk, makan sepi bayangkat dengan niki, lina si buta niki. Nanti ling si bantu niki, wah dengan jerak berjamaah pak. Oh mengenuh, linggi sampun sembahyang, lina ngetuan dengan niki. Nah tiara lina silakan berjamaah, sida jadi imam, tiang jadi makmum. Oh dek, sembahyang mesak dah baik. Yuk pelinggi sampun sembahyang, dekku sembahyang aku lina. Yuk maka dia sembahyang. Enggak aku sembahyang, aku ni aku setan. Sida setan. Mula sida nyerekot yang maka dia selamatan tiang ini. Enggak luwek lawas sembahyang baik ini. Ya. Jadi akhirnya sholatlah bapak yang tua buta nih. Begitu selesai dia sholat, dia cari lagi. Pak masih pelunggu di sini katanya. Masih, dia bilang. Boleh saya nanya pak? Boleh. Tadi waktu saya ajak bapak sholat, bapak bilang bapak ini setan. Apakah bapak bercanda atau beneran setan? Enggak, saya bercanda. Saya ini beneran setan. Tapi kenapa bapak selamatkan saya? Pak tua. Ya katanya. Ini ada kaitannya dengan satu orang yang hadir tadi. Pak tua, kata setan itu. Waktu kamu berangkat dari rumahmu ke masjid, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ampuni dosamu dan dosa keluargamu. Karena dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa saja yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju ke masjid, maka setiap langkah kaki kanan itu mengangkat derajatnya, dan setiap langkah kaki kiri menggugurkan dosa-dosanya. Jadi begitu kamu melangkah ke masjid, bapak tua, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosamu dan ampuni dosa keluargamu. Begitu kamu jatuh di kubangan air, kamu balik ke rumahmu. Saya berharap kamu tidak balik lagi ke masjid, tapi kamu balik ke masjid. Dan ketika kamu balik ke masjid yang kedua kalinya, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosamu, ampuni dosa keluargamu, dan ampuni dosa tetanggamu. Kamu balik lagi ke rumahmu, saya berharap kamu tidak balik lagi ke masjid. Tapi kamu balik ke masjid, apa kata setan itu? Begitu kamu balik ke masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosamu, ampuni dosa keluargamu, dan ampuni dosa semua warga dusun ini. Makanya begitu kamu mau jatuh tadi, saya tahan kamu. Karena apa? Karena saya yakin kalau kamu jatuh yang ketiga kalinya, kamu akan balik ke rumahmu dan akan balik ke masjid. Maka Allah akan ampuni dosamu, ampuni dosa keluargamu, ampuni dosa semua warga desa dan warga dusun, dan ampuni semua warga desa ini. Itu yang saya tidak inginkan, kata setan itu. Kalau sampai saya biarkan kamu balik ke rumah dan balik ke masjid, saing dengan nanga kulit neraka. Cukup, wah sida keluarga anda, tetangga anda, gara-gara sida taat baik, rajin ke masjid, keluarga tetangga diselamatkan. Alur wasi yap nu, ya kanca aku jemaah. Yang selamatkan sida bapak nu, kata setan. Nah, kemudian si kedua, bapak-bapak ibu-ibu ya. Ketika tadi tiang bilang mudah-mudahan Pak Kades nyumbang, tadi bahagia perlu kan? Wah amin amin katanya. Dan tiang yakin niki, tidak perlu kita berharap Pak Kades mau nyumbang, tidak perlu kita bikin proposal. Tapi kalau Pak Kades sayang niki sama warga sini niki, pasti nanti ada saja dititipin. Ada dititipin. Ya mana-mana semen satu sak. Nah jadi niki. Nah inilah gambaran orang disayang. Dan kita niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kalau ingin jadi hamba yang disayang itu, maka caranya adalah pelihara sholat kita.